Alhamdulillah sudah 14 Bapak Ibu, bisa kita mulai sekarang, Pak Handoko? Suaranya jenengan kecil banget loh, Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 15 peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf saya off cam nggih karena sinyal di tempat kami di Patok Gawe Mulya agak terkendala. Sebelumnya Bapak Ibu bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu walaupun off cam kami mohon untuk tetap mendengarkan puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga kita dapat bermit riah nggih Bapak Ibu di sini. Walaupun kita mengorbankan 1 jam pembelajaran untuk siswa, semoga ikhtiar kita pada pagi hari ini nanti berbuah baik. Bapak Ibu bisa menyelesaikan tahap 2 dan lolos di tahap 2 sampai mengenyam pendidikan di PGP Angkatan 10. Bapak Ibu, saya selaku koordinator GP Kecamatan Mirit sangat berharap Bapak Ibu nanti menyelesaikan tugas tahap 2 dan mendapatkan hasil yang baik. Dari ikhtiar kesemuanya ini merupakan bentuk dedikasi kami dari alumni GP untuk membantu rekan-rekan guru di Kecamatan Mirit. Pada sesi ini Bapak Ibu, kita tidak usah panjang kali lebar ketemunya luas. Langsung saja nanti Bapak Ibu akan kami perkenalkan beberapa ya mungkin bisa dibilang narasumber yang sudah atau sedang menjalani GP angkatan 8 dan 9. Kayaknya yang 8 tidak ada, 9. Yaitu nanti dari perwakilan kepala sekolah, Bapak Mas Sujiantoro, yang sedang pendidikan angkatan 9, ya Pak, nggih. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, ini selalu ceria. Harus Pak, harus ceria. Kemudian nanti dari unsur guru, ada 2 rekan guru kita yang akan sharing, yaitu Bu Rusmidah dari SD Manguranan. Apakah sudah hadir di sini, Nggih, Bu Rusmidah? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nanti mohon berkenan untuk berbagi tips dan triknya, Ibu, nggih. Ya, insya Allah. Kemudian satu lagi dari Bu Sulistiani dari Patok Gawe Mulya 1. Bu Sulis, adakah di sini? Nggih, Bu. Nggih, Bu. Terima kasih Bapak Ibu rekan kandidat GP Angkatan 10. Nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya jawab dengan ketiga narasumber yang ada di sini. Dengan maksud begini, kalau Bapak Ibu bertanya satu persatu itu kan lama dan juga mungkin narasumber menjawabnya bolak-balik. Tetapi kalau di sini nanti semua bisa jenengan tanyakan apa gitu, insya Allah pun menjawab. Tidak ada yang ditutupinya. Ini bagaimana tanya jawab dulu atau langsung sharing dari narasumber Pak Toro? Langsung sharing aja Mbak biar efektif. Oh, nggih. Monggo dari segi kalau kepala sekolah dan ini mungkin sama nggih Pak nggih itunya. Untuk semuanya sama prosesnya di CGP ini. Oh, nggih. Monggo mungkin dari Pak Toro dulu, nanti dibantu Bu Rusmida, Bu Sulis
untuk saling sharing. Bapak Ibu yang mau bertanya langsung bisa raise hand atau di kolom chat, monggo. Disilakan Pak Toro. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak hebat. Alhamdulillah untuk hari ini kita dipertemukan kembali walaupun dalam dunia maya, tapi semoga dengan dunia maya ini kita semakin dekat dan kita semakin hebat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, Ibu Bapak guru hebat, ini yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada koordinator dari kecamatan, kemudian juga ini alumni dari GP, CGP, kalau saya itu masih dalam proses, saya itu masih di ambang-ambang ini ya. Ya, mohon doanya juga semoga nanti proses saya ke depannya juga dengan ini dapat saya Bu Rusmidah, Bu Suli, semoga nanti lancar semuanya sampai di akhir dan nantinya bisa seperti Pak Handoko, seperti Ibu Wiwin, Amin. Amin, Ya, Ibu Bapak, ini hanya menyampaikan saja ya pengalaman-pengalaman kita ketika kita akan mengikuti dulu simulasi maupun wawancara. Yang pertama itu memang yang kita rasakan adalah deg-deg-dugder, ya, kita bingung itu sebenarnya seperti apa sih, kita belum ada bayangan walaupun sebenarnya sudah ada GP terdahulu, tapi kita kan karena kan waktunya juga kadang sulit membagi waktunya sehingga kita memang belum sempat bincang-bincang, Jadi kita pertemunya pada saat uji yang pertama, Jadi Ibu Bapak semuanya mungkin kemarin sudah, Ibu Bapak, hari kemarin apa ya? Ya, itu pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan atau yang terjadi sebelumnya. Jadi kita ketika itu kita memang deg-deg, tapi kita berusaha, kita ya sempatkan waktu walaupun sebentar kita tanya-tanya dengan pendahulu kita, dengan senior kita. Ini yang jelas, yang pertama prinsip kita itu berusaha selalu bahagia, Ibu Bapak. Jadi walaupun kita hatinya deg-deg, tapi kita berusaha untuk selalu bahagia. Itu adalah modal yang pertama, modal yang pertama. Jadi pokoknya apapun yang terjadi, karena kita ibaratnya katanya orang sudah terlanjur basah, kita sekalian mandi sekalian, Jadi kita setuju, Pak. Nah, dan yang jelas, insya Allah nanti kita niati tolak bulan ini yang pertama itu. Artinya di GP ini pada waktu awalnya saya itu juga ragu-ragu, Pada awalnya itu ragu-ragu. Dari pendaftarannya kemudian sampai di simulasi sampai ke wawancara saya masih ragu, Ragunya kenapa? Karena kebetulan kan ada berbagai macam kegiatan, Saya takutnya saya bisa bagi waktu atau tidak sih. Tapi alhamdulillah setelah kita jalani, ternyata GP itu justru mengasihkan. Pelatihannya begitu mengasihkan, kemudian dengan apalagi dengan fasilitator, dengan PP yang sayang pada kita semuanya. Sehingga alhamdulillah kita bisa menjalannya dan juga alhamdulillah sudah lumayan semangat. Yang jelas Ibu, jadi Ibu Bapak, yang penting itu yang pertama adalah kita selalu bahagia. Kemudian kita kuatkan tekad kita. Yang penting tujuan kita adalah untuk memperbaiki diri kita dan juga nanti untuk berkebermanfaatan pada orang lain, khususnya pada anak-anak kita. Karena sekarang kita kan harus semuanya berpihak kepada anak didik kita. Jadi kita harus semuanya selalu apapun yang kita miliki kita berikan kepada anak didik kita. Yakinlah apa yang kita berikan itu tidak akan hilang, tapi justru akan bertambah pada diri kita. Kemudian yang berikutnya, ini pada saat pelaksanaan, jadi ini kalau ini sudah semuanya ya, kemudian pada saat pelaksanaan itu RPP tolong benar-benar disiapkan, walaupun Ibu Bapak mungkin sudah hafal, palanga itu di print Bapak Ibu. Jadi di print, kemudian dipelajari dulu. Yang jelas dalam waktu yang ditentukan oleh atau di jadwal itu waktunya kita berapa, maka kita praktekkan sesuai dengan waktu itu. Semua langkah yang ada pada RPP kita jalankan. Walaupun misalnya ya, contoh di kami itu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita hanya sampaikan saja, anak-anak untuk
untuk kita menambah rasa cinta kepada tanah air, untuk Mbak siapa untuk memimpin lagu Indonesia Raya itu untuk menjadi dirijen. Itu kita seperti itu. Itu contoh gampangnya. Yang penting semua langkah yang tertulis itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, paling tidak sebelum pelaksanaan simulasi, Ibu Bapak monggo berlatih dulu, gitu. Ya. Jadi berlatih dulu. Kita waktunya kira-kira pas apa tidak, ya. Waktunya sesuai apa tidak. Kalau lebih kita pangkas untuk kalimat-kalimat kita. Kalimatnya usahakan yang kalimat yang efektif, kemudian kalimat yang langsung singkat, padat, dan jelas. Gitu. Yang penting ada semua yang ada di RPP kita laksanakan sampai dengan nanti ke penilaiannya. Kemudian yang berikutnya ini pada saat wawancara, ya wawancara itu mohon Ibu Bapak kan dulu kan mengisi di CV, ya, yaitu panitia dipelajari kembali karena ada berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang biasanya pertanyaannya ada berkaitan dengan CV kita. Jadi sekali lagi, yang pertama langkahnya adalah untuk RPP yang dibuat sesuai dengan ketentuan, insya Allah sudah Ibu Bapak, nggih. Kemudian durasi waktunya juga tolong disesuaikan, kemudian materi betul-betul dikuasai. Tunjukkan bahwa kita menguasai materi itu, dan kegiatan baik pendahuluan, kegiatan inti maupun penutup itu harus tetap ada. Dan juga diusahakan pembelajarannya berpihak kepada peserta didik. Kemudian jangan lupa tadi untuk kita selalu berlatih dulu supaya nanti kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lanjut untuk jadwal mohon selalu dipantau Ibu Bapak di SIM PKB-nya. Mohon nanti jadwal berubah atau mungkin kita lupa. Kemudian pada saat simulasi kita harus berusaha berlaku sopan dan untuk tempat benar-benar disterilkan Ibu Bapak. Kemudian jangan lupa untuk KTP disiapkan Ibu Bapak. Jangan sampai lupa karena ini KTP kita nanti akan menunjukkan untuk KTP kita. Berikutnya untuk koneksi internet juga pastikan sudah siap maupun perangkat kita perangkat semuanya sudah ready Ibu Bapak. Diusahakan ready semuanya. Dan kalau kemarin ini pengalaman saya, karena dari beberapa pengalaman ternyata ada yang gagal karena koneksi internet. Oleh karena itu kita usahakan pada saat simulasi itu jangan kita hanya menyediakan satu sumber internet saja, tapi kita usahakan nanti ya ada teman atau HP kita koneksikan semuanya. Kalau kemarin Mas beberapa HP saya koneksikan. Jadi kita berkolaborasi, minta bantuan dengan Bapak Ibu guru atau saudara-saudara kita. Kemudian berikutnya jangan lupa untuk selalu berdoa dan selalu kita walaupun mau tidak mau pasti kita demam panggung. Kalau kita mungkin berbicara di depan orang, pidato mungkin kita tidak demam panggung, tapi kadang kita bisa demam panggung ketika kita berhadapan dengan dunia maya. Jadi mohon kita tenangkan diri kita, Ibu Bapak. Kemudian berikutnya pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh pewawancara pada saat simulasi itu yang pertama biasanya apa kelemahan dan kelebihan pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi kalau bisa Ibu Bapak itu sudah mempersiapkan dulu. Boleh ditempel di tembok atau di mana. Kalau kemarin saya itu kan sudah tua, jadi cepat lupa, sehingga untuk itu saya tempel untuk walaupun itu hanya sebagai pedoman. Kadang kita sudah rancang, tapi kadang keluar di mulutnya kita berbeda. Tapi yang penting kita sudah mengetahui kelemahannya, kemudian kelebihan dari pembelajaran kita itu apa saja. Kemudian yang kedua, biasanya yang ditanyakan adalah apa hal baru yang akan dilakukan setelah pembelajaran. Itu juga Bapak Ibu rancang dulu, karena itu kayaknya hampir di beberapa teman saya, pertanyaan hampir sama. Kemudian yang ketiga, untuk penilaian yang kita gunakan itu penting sekali, pasti ditanyakan. Dan hasil penilaian itu digunakan untuk apa? Ini mohon untuk Ibu Bapak istilahnya menyiapkan terlebih dahulu. Kemudian pada saat wawancara, ini juga kita harus siapkan mental kita, tetap kita tenangkan diri kita. Tetap selalu bahagia Ibu Bapak. Kemudian biasa penguji itu menanyakan kaitannya dengan esai yang kita buat. Pengalaman-pengalaman kita, kemudian juga pengembangan diri kita itu bisa
tanyakan. Ya, kita berusaha menjawabnya dengan sopan. Pada itu Ibu Bapak sudah menyiapkan terlebih dahulu. Oke. Kemudian ini yang penting lagi Ibu Bapak, kita tetap harus bertindak sopan santun, kemudian jangan memotong pembicaraan dari pewawancara. Seandainya, mohon maaf ya, seandainya ketika pewawancara sedang menyampaikan, kita tahu kita pura-pura saja kita tidak tahu. Oke. Yang penting kita hormat seperti itu. Istilahnya jangan menggurui untuk pewawancara, oke. Karena itu di situ ada penilaian keberbedaan kita. Dan ketika akan menjawab, kalau saya dulu, kayak mungkin Ibu Pak yang lainnya ya sama mungkin. Mohon izin menjawab Ibu atau Bapak, baru kita sampaikan untuk pendapat kita. Atau apa yang diminta oleh mereka. Dan setelah selesai, usahakan selalu terima kasih. Demikian untuk pengalaman dari kami. Ya monggo ada yang ditanyakan, kami ya sebisa-bisanya. Atau mungkin dari yang lainnya akan menambah, monggo. Ya, saya kembalikan pada Ibu Wiwin, monggo Ibu Wiwin. Terima kasih Pak Toro, luar biasa sekali. Berarti tadi hal-hal sepele tapi perlu digarisbawahi nggih Pak nggih, terkait misalnya kita tidak memotong pembicaraan dari asesor nggih. Terima ya asesor Bu, oke. Nggih. Soalnya juga kemarin teman saya itu ada Pak, gagal diwawancara juga. Pada waktu itu asesor sedang hujan dari Sulawesi. Lah, teman saya itu ketika saya tanya, "Lah, kamu jawabnya apa?" Dia jawabnya, "Hah? Apa, Bu? Hah? Apa, Bu?" Gitu, Pak. Saya ketika sharing dengan saya, alah kok yo ngalamat gitu. Jadi memang betul Bapak Ibu CGP Angkatan 10 bahwa nilai kepribadian atau apa ya, skill kepribadian kita nanti dinilai dalam komunikasi, terutama untuk menghormati asesor. Sudah disampaikan tadi dari Bapak Toro, jangan memotong, kemudian jangan menggurui, kemudian ketika nanti gestur Bapak Ibu juga akan dilihat, karena itu nanti dipantau. Jadi Bapak Ibu ketika wawancara itu kan direkam. Nanti gestur panjenengan, muka, mimik itu nanti bisa terlihat dan menjadi bahan pertimbangan ketika sidang penetapan kelulusan. Maksudnya sidang apa diterima atau tidak begitu. Kemudian dari tadi saya Pak Toro bilang kalau mempersiapkan, berarti nanti kita tekniknya masih seperti dulu ya Pak, ngomong sendiri gitu ya Pak. Berarti jadi laptop kita bisa dilihat itu ya Pak, kita berdiri kan satu badan ya Pak ya, kalau mengajar itu ya? Iya Ibu, kita kan tetap satu badan, jadi kita usahakan untuk laptop kita itu usahakan bisa untuk melihat kita melihat untuk gestur kita, gestur kita jelas untuk mimik. Ya jangan lupa untuk kita belajarnya walaupun kita berhadapannya dengan laptop, tapi usahakan kita seperti benar-benar mengajar Ibu Bapak. Kita dewek gitu ya Pak ya. Tapi itu tetap dijawab sendiri. Bisa kita dalam tahap normal. Iya tentunya. Terima kasih. Pertanyaan mungkin hampir sama. Mungkin bisa sharing dengan Bu Rusmida, mungkin sama seperti itu pengalamannya atau bagaimana? Monggo. Terima kasih atas waktunya, Bu. Oh, iya. Ya, itu mungkin bagi teman-teman kalau yang tidak berhalangan bisa on kamera ya, jadi kita jelas ngobrolnya sama siapa, gitu, nggak cuma sama gambar diem. Mungkin malu Mbak, ya apa-apa. Kan kita juga biar saling kenal gitu loh. Ya, sekedar sharing sedikit saja bahwa tadi yang sudah disampaikan sama Pak Toro itu memang sudah sangat luas dan komplit, lengkap sekali, bagus. Tapi ada beberapa yang ingin saya tambahkan, yaitu yang pertama, kita itu harus tenang ya pada saat simulasi mengajar maupun pada saat wawancara, memang kita harus tenang dan jangan terkecoh apabila nanti ada koneksi internet yang putus. Karena berdasarkan pengalaman teman-teman saya kemarin waktu sharing di angkatan saya itu
mereka banyak yang menyampaikan bahwa koneksi internet itu banyak yang putus. Nah, jadi itu nggak tahu ya, kita, memang karena keadaan putus beneran atau bagaimana atau dikondisikan, saya juga nggak tahu. Tapi memang banyak yang share seperti itu. Lah harapannya kita tetap tenang, jangan bingung, jangan deg-degan atau apapun. Kita tetap fokus pada apa yang ingin kita sampaikan di situ. Kemudian untuk materi, karena memang waktu 10 menit itu tidak banyak nih Bapak Ibu, jadi jangan terlalu banyak di pengembangan materi. Kita menyampaikan poin-poin dan secukupnya saja. Karena 10 menit itu kita harus bisa menyampaikan dari kegiatan awal, kegiatan inti, juga kegiatan akhir. Kemudian yang berikutnya, meskipun tadi pembelajaran memang di-set siswa bayangan ya, kita tidak pakai siswa beneran, kita ngomong sama bangku-bangku kosong. Kalau kita prakteknya di sekolah, itu diusahakan pembelajarannya itu yang berpusat pada siswa. Jadi kalau bisa guru itu di situ jangan mendominasi kelas, gitu. Jadi siswa sebagai subjek pembelajaran. Yang berikutnya, kalau misalkan di RPP-nya itu ada yang menggunakan media PowerPoint, itu tidak disarankan untuk menampilkan PowerPoint yang sesungguhnya. Jadi materi yang ada di PowerPoint itu Bapak Ibu print, kemudian nanti pada saat misalnya jenengan menyampaikan, ini loh materi yang dari Bu Guru, itu silakan ditempel di papan tulis, sudah berwujud print-printan, seperti itu, untuk mewakili materi yang ada di PowerPoint. Kemudian pada saat wawancara, jawablah dengan jawaban-jawaban yang positif dan kalimat yang baik. Seperti yang tadi Bu Wiwin sampaikan, nyuwun sewu ada, apa Bu nggak jelas, seperti itu. Mungkin itu memang perlu diperbaiki lagi respon-respon yang seperti itu, diganti dengan respon-respon yang positif. Kemudian pastikan sinyal ya. Sinyal, kemudian suasana kalau mau praktek di sekolah itu juga diusahakan situasinya yang tenang dan benar-benar sepi. Kemudian kalau mau praktek di rumah mungkin yang jadwalnya sore, itu kalau bisa walaupun hanya menyediakan papan whiteboard yang kecil itu yang biasanya buat belajar anak-anak, itu tetap disediakan. Karena nanti akan sangat berguna kayak tadi misalnya untuk menempel print-printan PowerPoint sebagai media pembelajaran gitu. Jadi jangan hanya kita sekedar praktek, tapi setidaknya ada ilustrasi kelas di situ. Sepertinya kalau tambahan dari saya itu saja, monggo bisa ditambahkan dari yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Bu Rusmita harus tenang ya Bu ya. Ya. Walaupun nanti mati sinyal, Bapak Ibu punya nomor admin yang bisa dihubungi. Tetapi menghubunginya itu ketika Bapak Ibu sudah tidak, jadi Bapak nggak bisa baru itu mendapat respon yang tidak begitu bagus. Konsentrasi kita ambil yang direncanakan seperti apa, ternyata terus lupa gitu Bu. Oke. Padahal kalau dalam pembelajaran daring, loss, putus itu sudah menjadi makanan biasa ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Rusmita. Terakhir dari Bu Sulis, nanti sebelum tanya jawab, monggo mungkin dari Sulis ada pengalaman dulu yang paling greget gitu apa? Monggo Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut bergabung bersama Bapak Ibu guru hebat, baik yang sudah GP maupun yang calon GP. Terima kasih, tadi sudah sangat lengkap sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Mas Sujiantoro dan Ibu Medah Zulianti. Sudah sangat lengkap, ini menambah
sedikit bahwa yang banyak disampaikan adalah tentang jaringan yang harus istilahnya harus kuat, harus benar-benar siap. Nah, tadi disampaikan juga selain jaringan kita harus tenang. Ketika jaringannya terputus, kita harus tetap tenang. Nah, mungkin saya menambahkan terkait tadi benar jaringannya sudah harus disiapkan. Bisa menyiapkan dengan 2 atau 3 HP dan lain sebagainya, harus tenang juga. Nah, mungkin bisa juga pengalaman saya kemarin, saya meminta bantuan ya 1 orang untuk walaupun tidak berada dalam satu ruangan itu, tapi paling tidak dekat, sehingga ketika mungkin sinyalnya terputus dan kita mungkin pikirannya panik, kita bisa meminta bantuan orang tersebut untuk ikut membantu. Kemarin pengalaman saya seperti itu, jadi meminta 1 orang untuk istilahnya standby, tapi tidak dalam satu ruangan, beda ruangan ya, paling tidak dekat lah. Jadi ketika sewaktu-waktu sinyalnya terputus, kita panik, nah ada yang membantu begitu. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa kita harus menguasai kelas, ya, harus menguasai kelas. Nah, kita walaupun istilahnya siswanya tidak ada di situ, kita berbicara sendiri, tapi kita sebisa mungkin ketika mungkin bertanya kepada anak, kita sebutkan nama anak tersebut. Nah, itu termasuk bahwa kita itu menguasai kelas, kita hafal dengan nama-nama murid kita, begitu. Kemudian terkait dengan wawancara tadi juga sudah disampaikan harus mempelajari esai yang telah kita tuliskan, kemudian kita juga harus sopan, biasakan dengan kata mohon maaf dan juga terima kasih. Kemarin pengalaman saya, ini salah satu yang masih saya ingat, pertanyaan tentang ada di esai juga. Jadi ketika kita menuliskan pengalaman pelatihan yang istilahnya sudah pernah dijalani itu apa. Saya itu kemarin dikejar. Jadi pelatihan yang sudah pernah diikuti itu apa, kemudian apakah sudah pelatihan itu sudah diimplementasikan atau diterapkan di sekolah, kemudian dikejar lagi kendalanya apa, kemudian untuk mengatasi kendala itu ibu sudah melakukan apa, kemudian hasilnya bagaimana, itu terus dikejar. Nah, karena kebetulan memang saya mengalami sendiri, jadi saya bisa cerita mengalir, karena memang itu benar-benar saya alami, begitu. Ya, kiranya cukup itu saja dulu. Mungkin nanti jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, kita bisa membantu menjawab. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan waktu saya kembalikan kepada Ibu-ibu. Terkejar ya Mbak ya. Terima kasih Bapak Ibu dari 3 narasumber ini. Monggo Bapak Ibu, sebenarnya pertanyaan dari saya banyak, tapi saya menunggu respon dari Bapak Ibu. Silakan. Bu Siti Fadila, Bu Yuli, Bu Marlis, apa benar-benar ini nggak ada orangnya ya? Monggo Bapak Ibu. Oh, benar nih, nggak ada orangnya nih Bu Susmita. Iya, biasanya itu kalau yang off kamera, sok disambi-sambi ngapain, kita nggak tahu biasanya. Pengalaman pribadi ya, Bu? Ya. Berarti pengalaman Ya, pribadi Pak, saya biasanya kalau lagi Zoom, sambil makan, minum, itu tak matiin kamera. Iya. Ini berarti kalau nanti kita wawancara, berarti patokannya di esai, ya Bu Sulisya? Ya, langsung jawab. Monggo Pak Mas Sujiantoro mau menjawab. Oh enggak, tadi kan Bu Sulis belum ada. Ya, monggo Bu Sulis saja, monggo Bu. Oke. Oh ya, sebentar aja Mbak Sulis. Oke, ada yang raise hand. Bu Sulis, off dulu sebentar aja. Oke. Bapak Arif Usman, monggo disilakan. Ya, ini saya mau nanya, itu kan kemarin
pas di IC itu kan kita udah menuliskan. Seandainya nanti karena mungkin kan kita banyak dari pengalaman kita yang mungkin tidak kisahkan di IC. Nah, kalau seandainya kita juga pada saat di wawancara itu kita menyebutkan pengalaman yang lain, itu kira-kira bermasalah apa tidak? Oke, berarti pengalamannya banyak sekali. Ini gimana nih? Pak Toro, Bu Sulis, Bu Rusmida, kemana ini Pak Arif? Milih. Oke, monggo Pak Arif. Ya, semuanya aja lah. Oke. Oh iya, monggo, silakan. Siapa dulu, Bu? Bu Rusmida boleh monggo. Ya, sekedar pengalaman saya kemarin juga ya, memang pedoman utama itu adalah esai yang sudah kita tuliskan. Asalkan kita mengerti esai itu sendiri, berdasarkan pengalaman kita sendiri, mau ditanya dengan pertanyaan apapun kita bisa menjawab, Pak. Itu. Tapi kemarin pas saya wawancara, kebetulan saya diberi kesempatan boleh bercerita berdasarkan esai yang sudah Ibu tuliskan atau juga pengalaman yang tidak tertulis di esai. Jadi memang saya bebas seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah bisa menjawab, semuanya akan mengalir, semua akan terasa cepat. Poinnya kita menguasai apa yang sudah kita tuliskan di esai. Kalau misalkan ada esai yang dibantu sama orang lain, nggak apa-apa. Yang penting jenengan itu pelajari dulu. Poin-poin pentingnya saja, jangan mind map lah istilahnya. Kan ada 5 pertanyaan itu ya, jenengan tuliskan poin penting dari jawaban setiap pertanyaan. Lah, masalah penjabaran nanti semuanya sudah mengalir, asalkan jenengan sudah menguasai. Seperti itu. Asal pengalaman sendiri, nanti insya Allah mengalir dengan sendiri ya Bu Smita ya. Oke, iya. Terima kasih. Begitu, Arif? Sudah terpuaskan? Ini nambah dikit, Bu. Oh, enggak, monggo Pak Toro. Ya, ini yang penting itu memang tadi yang betulnya disampaikan oleh Bu Rusmida, okay. Yang penting kita itu pengalaman sendiri. Kemudian yang jawaban utama ketika ditanyakan itu kita adalah yang jawabannya diisi dulu. Setelah nanti diisi, kita beri kesempatan baru kita untuk ngobrol yang lainnya. Nah, cuma ini hanya trik saya kemarin, betul tadi disampaikan juga oleh Bu Rusmida, itu kita buat itulah, pokoknya semacam ringkasan gitu, cara mudahnya ringkasan kita tempel di tembok, Pak. Kemarin saya buat ini kan untuk nomor 1, wawancara 1 itu apa kita tulis hanya untuk inti-intinya saja. Sampai semuanya pernah itu saya seandainya mungkin ada pelatihan itu kita tulis untuk pelatihan namanya apa, kemudian tanggalnya berapa, kemudian di mana, seperti itu. Jadi kita enjoy ketika kita menjawab. Jadi kita tempel di belakang. Kalau saya kemarin tempel di belakang laptop, Pak. Ya. Kemudian ini hanya ada trik juga, kita boleh untuk kita harusnya berkolaborasi kalau seperti ini. Kalau menurut saya itu kita harus malah. Satu itu untuk katakan sinyal, yang kedua adalah untuk mau kita sempat nunsul ditanya, kita kan kadang bisa blank juga, Nanti kita coba ringkasan nanti untuk teman kita. Yang penting jangan teman kita beri atau Bapak Ibu guru atau siapa saja yang membantu di belakang laptop, dan juga jangan bersuara, itu yang utama. Jadi ketika ada suara nanti kita sudah dinilai lain. Yang penting jangan bersuara. Karena kemarin saya juga berkolaborasi dengan sama calon CGP maupun dengan guru maupun dengan, kalau kemarin malah saya kemudian teman saya ada yang menjadi PP, sehingga saya undang juga, ini mau dibantu kayak gitu, sehingga kita ada motivasi, ada sugesti seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Oh iya, sedikit menambahkan, jenengan ikuti permintaan yang mewawancarai saja. Jadi kalau diminta harus sesuai isi, ya ceritakan sesuai isi. Kemudian kalau dipersilahkan sesuai pengalaman pribadi yang nggak harus diisi, ya jenengan ceritakan. Sesuai permintaan saja, Pak. Mungkin Bu Sulis mau menambahkan?
kiranya sudah cukup jelas tadi disampaikan oleh Ibu Rusmidah dan Pak Mas Sujiantoro. Oh, iya, terima Terima kasih, kasih. Bu. Mungkin ada yang resen lagi, Bu Eni. Monggo, Bu Eni, disilakan. Ya, mohon maaf, saya ingin bertanya. Di sini kan saya guru olahraga sendiri yang dari Kecamatan Mirit. Untuk simulasi praktek mengajar, kalau untuk guru olahraga saya belum ada pandangan kalau di kelas. Jadinya ya mungkin kalau untuk media-medianya nanti akan saya siapkan. Tapi untuk mengajar di kelas yang seperti apa yang diminta dari saya belum ada gambaran. Mohon untuk ini solusinya. Oke, terima kasih Bu Eni. Mungkin Pak Toro, Bu Sulis, Bu Rusmita, ada gambaran? Mungkin ini hanya masukan saja karena saya juga bukan guru olahraga, nggih. Tapi kan kita kan yang penting berdasarkan alur yang pada RPP, Mbak. Jadi alurnya seperti apa? Kita seolah-olah kalau misalkan jenengan walaupun di dalam ruangan itu seolah-olah jenengan itu mengajarnya di lapangan gitu, Mbak. Yang penting sesuai dengan alurnya, semua apa yang ada di RPP itu dilaksanakan. Itu mungkin ada tambahan dari yang lainnya, monggo. Saya ya Bu ya, kebetulan dulu angkatan 2, teman saya itu guru olahraga, Pak Dureso, juga Bonorowo, Pak Hendro, tapi yang sekarang di Temanggung. Saya ingat dulu ketika beliau ngajar, saya tanya, Pak, Yanti kok ngajari piye? Dia mengajar waktu itu badminton apa ya? Badminton, saya lupa lah. Jadi dia ya pura-puranya itu Mbak, praktek, anak, yuk 1, 2, prit gitu. Ya ininya dikeluarkan Mbak, apa peluitnya. Ternyata rahasianya guru olahraga ya. Iya. Jadi pokoknya seperti di lapangan. Berhitung, berdoa, ya seperti itu. Jadi waktu itu yang dia pilih tidak di dalam kelas, tetapi di lapangan. Kalau boleh tahu, jenengan kemarin RPP-nya terkait nopo? Iya, kemarin RPP saya itu tentang poragelat dasar lokomotor. Jadi untuk materi kelas 1 memang saya sengaja pilih yang paling simpel dan mudah. Oh, berarti nanti praktik di luar ya, lokomotor berarti gerak berarti nanti gitu. Iya, paling besok misalkan menggunakan kayak balok titian atau semacam media papan untuk lompat, saya siapkan yang ada di sekolahan seperti itu. Oh, seperti itu. Ya bisa Mbak, pokoknya insya Allah bisa lah. Lah, Bapak Ibu, ini perlu saya garis bawahi juga. Ketika nanti Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar, itu Bapak Ibu memahami TikTok ya. TikTok itu kan 3 menit ya. 3 menit ya, durasi 3 menit ya. Orang konsentrasi itu pada awal pandangan pertama itu sekitar kurang lebih dari 3 menit. Jadi harus benar-benar membuat asesor itu pingin tahu gitu. Jadi langkah awalnya itu ya jangan ibaratnya Bapak Ibu uduk-uduk toko, Assalamualaikum Bapak anak-anak silakan berdoa. Itu garing banget Pak Bu. Dulu Bu Sulis di awal bagaimana? Di awal pakai itu Bu, ada ini dulu tepuk semangat biar anaknya semangat dulu. Itu sudah beda dengan yang lain. Kalau Bu Rusmita? Iya Bu, walaupun waktu hanya 10 menit memang kita harus menyempatkan ice breaking, walaupun itu cuman sebentar-sebentar itu memang diperlukan. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi itu digarisbawahi, ingat 3 menit pertama dari simulasi itu harus benar-benar menarik asesor. Nanti Bapak Ibu bisa memahami, kalau Bapak Ibu jeli, kalau asesor itu tertarik, nanti dia pandangan matanya berbeda. Tetapi kalau tidak tertarik, garing biasa. Itu juga bisa diprediksi Bapak Ibu. Itu untuk tip simulasi mengajar. Yang pertama, 3 menit pertama. Kebetulan teman saya ada yang asesor, waktu itu saya tanya gitu. Katanya di 3 menit pertama. Begitu. Itu ada Bapak Jumati, mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo Pak Jumati. Maaf saya baru bisa gabung teman-teman, terutama
Bu Wiwin. Jadi saya mau tanya itu tentang praktek mengajar itu begitu kan hanya 10 menit. Itu diteruskan dengan wawancara atau jadwalnya berbeda, Bu Wiwin? Monggo. Oke, ini saya dan angkatan sekarang berbeda, nggih. Bu Sulis, monggo dijawab Bu Sulis. Oke, terima kasih. Kalau pengalaman saya kemarin, Bapak, untuk jadwal simulasi mengajar itu sendiri dan untuk jadwal wawancara juga sendiri, beda hari, Pak. Jadi dulu jadwal simulasi mengajar itu selesai dulu semua, baru nanti dijadwalkan untuk wawancara, begitu, Bapak. Jadi beda, selisihnya lumayan agak jauh. Oke. Agak jauh. Kemarin keterangannya tidak boleh menggunakan proyektor apa ya, Bu Sulis? Nggih? Alat peraganya. Tadi mungkin seperti yang disampaikan oleh Ibu Rusmida, kalau proyektor untuk menayangkan, ya mungkin untuk menayangkan sekedar menayangkan video mungkin boleh, tapi materinya tidak boleh dalam bentuk presentasi PowerPoint, tetapi kita yang aktif begitu, Bapak. Oke, jadi tidak boleh hanya sekedar silakan anak-anak materinya ada di PowerPoint, silakan dicermati, itu tidak boleh, itu namanya apa ya, tidak aktif. Oke. Oh iya. Ya, terima kasih. Itu aja dulu. Monggo yang lain. Sedikit menambahkan Pak Jum. Tadi ya memang tidak diperkenankan menggunakan proyektor ya, apalagi kita menayangkan video. Waktu 10 menit buat kita ngomong sama siswa itu sangat kurang, apalagi kita mau menayangkan video itu sangat-sangat tidak mungkin. Jadi cukup kalau misalkan dilala di situ jenengan ada materi yang menggunakan video, jenengan cukup anak-anak silakan perhatikan video yang Pak Guru tampilkan seperti itu. Tapi di situ tidak ada videonya. Cukup seperti itu saja. Karena video itu memakan waktu yang sangat panjang. Berarti seakan-akan kita sedang menayangkan video, terus begitu diputar langsung kita tanggapi ya. Demikian di video tentang pembelajaran. Seperti tadi kita sampaikan, kayak media yang pakai PowerPoint pun itu jenengan tidak perlu pakai LCD. Jadi materi yang ada di PowerPoint itu jenengan print, terus nanti pada saat sampai sesi jenengan menyampaikan materi PowerPoint, print-printan materi itu jenengan tempel di papan tulis. Gitu. Jangan pakai LCD. Terima kasih pencerahannya, Bu Rusmida. Ya, Pak Jumadi sudah siap, ini berarti ya. Ya, saya usahakan siap, Bu Wiwin. Pak Jumadi kapan ini jadwalnya? Jadwalnya saya tanggal 11 Oktober. Oh, sampai 11 Oktober. Simulasi mengajar. Mungkin yang lain monggo ada pertanyaan silakan. Wah, sepi-sepi baik sih. Berarti untuk wawancara juga belum ada pengumumannya ketika kita belum simulasi mengajar, otomatis belum muncul jadwal untuk wawancaranya ya, Bu Wiwin. Mbak Sulis. Oke, baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kemarin saya itu jadi muncul jadwal simulasi mengajar dulu itu semua dari CGP. Kemudian kalau sudah selesai semua CGP itu sudah selesai melakukan simulasi mengajar, baru nanti muncul jadwal untuk wawancara. Begitu, Bapak. Oh iya. Sudah agak itu tercerahkan Pak Jumadi? Sudah Bu Wiwin. Ya. Intinya Bapak Ibu nanti ketika melakukan simulasi mengajar seperti tadi sudah disampaikan, tenang, kemudian menguasai materi, dan kalau bisa harus di 3 menit pertama itu benar-benar menyenangkan dan keluar dari zona nyaman Bapak Ibu.
Yang sehariannya biasanya ngajar biasa-biasa aja, sekarang harus luar biasa. Cuma 10 menit kok Pak Bu. Kemudian kalau bisa Bapak Ibu usahakan itu pembelajaran yang misalkan outdoor learning atau ya nyeleneh tapi yang apa ya? Yang nggak biasa lah. Gitu ya Pak Toro ya. Yang kalau biasa-biasa sudah biasa sih Pak Toro ya. Iya, yang penting kita buat semenarik mungkin. Betul, pada pandangan 3 menit pertama kita buat sebagus mungkin dan kita sebagus mungkin, tapi kita tetap berpihak pada peserta didik. Artinya kita mengajak mereka untuk ikut berpartisipasi, okay, pada walaupun ya hanya kita menyampaikan, ayo kita nyanyi bersama atau kita ice breaking kayak gitu. Kalau kemarin memang saya menggunakan itu ice breaking, menggunakan nyanyi, tapi saya modifikasi sebagai persepsi seperti itu. Oh, betul sekali Pak Toro. Kemudian ini berarti nanti wawancaranya ini setelah selesai simulasi mengajar, J. Sama seperti yang disampaikan oleh Bu Sulis tadi. Jadi kita selesai simulasi semuanya, baru nanti jadwalnya baru datang, Mbak. Oh, iya. Begitu mungkin nanti bisa kalau diperlukan kita bisa meet lagi untuk terkait wawancara. Karena nanti kalau wawancara biasanya itu banyak dari Bapak Ibu yang harus menghindari kata-kata seperti mungkin apa ya Pak ya? Kira-kira. Ya, jawabannya yang mungkin-mungkin. Yang jelas kita real jawabannya. Ya, tidak karena boleh itu, mungkin dan kira-kira. Iya, karena itu benar-benar kita lakukan sih. Jadi kan harus kita pasti jawabannya. Iya, betul. Sekali lagi Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup? Sudah hampir pukul 11. Tuh, Mbak Werning ini mana? Bu Sukri, Bu Marlis. Halo, sepi-sepi saja. Monggo Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Pak Slamet Hermawan, aku nganti obral ya rapayu iki. Sudah paham semuanya insya Allah Bu. Ya semoga berhasil semuanya. Alhamdulillah. Kalau untuk rekamannya ada apa tidak Bu Wiwin ya? Saya soalnya tidak bisa gabung dari awal. Oh, iya. Nanti sama Pak Handoko. Gimana Pak Handoko? Oke ya, nanti biar dari awal saya putar sampai selesai ya. Ya, terima kasih Mas Handoko. Ya, sekali lagi Bapak Ibu saya berikan kesempatan kalau mau ada yang sharing bertanya-tanya silakan. Wah, diam-diam baik iki. Pak Joni. Lagi lukisan mungkin Bu itu, Pak Joni. Oke, Bapak Ibu kiranya sudah, mungkin dari narasumber sebelum saya tutup, Bu Sulis, Bu Rusmida, Pak Toro. Insya Allah cukup. Ibu. Saya mungkin Bu dikit aja. Oh iya, monggo. Pada saat simulasi mengajar ya, pandangan kita jangan memandang kamera tapi memandang ke anak-anak gitu. Kadang kan ada yang lupa, dia memandangnya ke kamera. Tapi lupa padahal di sana itu banyak murid-murid ceritanya gitu. Oh, iya. Jadi jangan melihat asesornya ya, Mbak ya? Ya, tapi kita fokus ngajar aja, ngajar murid-muridan. Iya. Oke. Jadi tidak kita pokoknya kalau misalkan kita nanti arah pergerakannya kita diketahui ya Mbak. Misalkan kita tidak berdiri di depan kamera sini kan nanti bergeser ke kanan. Misalkan pura-puranya, oh ya ini kamu belum betul seperti ini, geser ke kanan. Oh ya kamu jangan monggo di sini, geser ke kiri. Jadi kita tidak stagnan berdiri gitu ya Mbak ya. Ya, tapi pergeserannya tetap masih masuk jangkauan kamera. Oh iya, berarti masih tetap terpantau di kamera ya Mbak, masih begitu ya? Terpantau kamera. Tuh, bisa untuk menjadi masukan Bapak Ibu, nanti tetap Bapak Ibu tetap bergeser kanan kiri oke, tapi dalam area terlihat kamera. Mbak Sulis mungkin mau ditambahkan, monggo.
Nggih, terima kasih menambahkan sedikit, walaupun mungkin tadi sudah sering disampaikan bahwa besok waktu simulasi itu 10 menit, nggih Bapak Ibu. Sepertinya tidak berubah nggih waktunya nggih? Iya, 10 menit. Nah, monggo sebelum tiba waktunya untuk simulasi, Bapak Ibu berlatihlah, berlatihnya terlebih dahulu berulang-ulang sambil melihat jam. Apakah ketika saya melakukan simulasi ini sudah 10 menit atau mungkin lebih. Nah, jadi perlu beberapa kali latihan dulu sebelum eksekusi di hari hanya. Kiranya hanya itu. Oh, oke. Terima kasih Mbak. Berarti nanti bisa latihannya di depan cermin ya Mbak ya? Bisa. Yang penting itu waktunya karena memang batasnya 10 menit, Bu. Iya. Monggo. Terima kasih Bu Sulis, Bu Rusmida dan Pak Toro. Boleh nambah sedikit, Bu? Oh, mungkin monggo Pak Toro. Ya, terima kasih. Ini mungkin kelihatannya sepele tapi mungkin ya perlu nggih. Jadi kita untuk yang CGP kan sudah diberi untuk nomor HP dari itu ya, dari admin nggih. Nah, kalau sudah itu paling tidak itu menghubungi awal dulu, memperkenalkan diri dulu, Bu. Itu kemarin yang saya lakukan seperti itu. Jadi nanti ada kendala lain kita sudah oleh admin kita nomor kita sudah ada di sana. Terima kasih. Oke, intinya kita perkenalan dulu sama admin ya Pak. Oke. Yes. Bapak Ibu, ada terima kasih kepada Pak Toro, Pak Bu Sulis dan Bu Rusmida dapat saya rangkum tadi dari sharing kita bahwa Bapak Ibu harus menyiapkan baik secara mental maupun spiritual, intinya tenang. Kemudian pirantinya Bapak Ibu siapkan lebih dari 1, kemudian menguasai materi. Berikutnya yaitu sering berlatih. Dan ini belum ditambahin Bapak Ibu, dari sekian narasumber tadi saya ingat terkait umpan balik. Bapak Ibu ketika nanti melakukan simulasi mengajar kan tentunya memberikan umpan balik kepada siswa. Lah, ketika Bapak Ibu misalkan, "Oh si Ani ayo maju, coba siapkan," apa ya, "coba nyanyikan lagu ini," misalkan atau presentasikan lagu ini gitu kan. Lah, Bapak Ibu kan memberikan umpan balik. Bapak Ibu jangan memberikan umpan balik ketika sudah selesai maju, "Wah pinter," tolong jangan seperti itu. Berikan umpan balik yang mendukung, misalkan seperti ini, "Terima kasih Ani sudah maju ke depan, luar biasa sekali tadi presentasinya." Atau nanti ketika ditanya di tempat duduk, "Wah, pekerjaanmu bagus sekali, kamu mengumpulkannya tepat waktu." Jadi Bapak Ibu, umpan balik tolong jangan sampai Bapak Ibu lupakan. Karena itu sebagai salah satu bentuk Bapak Ibu memberikan, apresiasi atau, apa istilahnya, jenengan itu benar-benar berpihak pada siswa. Kiranya itu dari kami Bapak Ibu, jika nanti mungkin Bapak Ibu ingin sharing lagi bisa japri di saya, Bu Sulis, Bu Rusmida, Pak Toro, insya Allah kami membuka lebar WA nanti dijawab. Begitu juga dengan Pak Handoko. Begitu ya Bapak Ibu, sukses selalu. Mudah-mudahan nanti yang hari ini wawancara ada 1 orang dari guru Wirid, semoga sukses, tenang, menguasai materi. Mungkin bisa nanti setelah wawancara, Ibu bisa sharing di grup ya. Oh iya, simulasi nggih, bisa kita sharing di grup lagi. Bisa japri, "Oh yang ditanyakan ini atau tadi saya seperti." Itu saja dari kami nggih Bapak Ibu. Pak Handoko mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita close? Tidak ada Pak Handoko?
Suaranya elek tenan. Nggih. Ya, Pak Handoko, terima kasih. Betul sekali nggih, terkait dengan kata stop, cukup, berarti jangan grogi ya, Pak? Iya, Pak Handoko keluar. Ya, ya terima kasih, Bapak Ibu, semoga nanti, menjalani simulasi mengajar dengan baik dan sukses selalu. Saya berharap di Kecamatan Mirit banyak GP-GP yang bermunculan dari Bapak Ibu. Dari 12 guru SD, saya berharap semuanya nanti goal, goal. Amin, amin. Nggih. Sudah pukul 11 kurang 1 menit, akhirnya saya tutup ya Bapak Ibu, tidak ada statement lagi. Dilanjutkan nanti ngobrolnya di grup sebelah. Sukses selalu untuk CGP kandidat CGP angkatan 10 Kecamatan Mirit. Sukses selalu untuk panjenengan semua nggih, juga untuk kita semuanya. Saya Amin. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu silakan keluar.
Om Han, makasih. Jangan kita